modul 1 konsep dasar toksikologi klinik, di mana toksikologi klinik merupakan ilmu yang mempelajari sifat, kemudian mekanisme kerja, efek, serta penanganan zat toksik yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Saya memahami bahwa suatu zat dapat menimbulkan efek toksik tergantung pada dosis, lama paparan, jalur masuk ke dalam tubuh, kondisi individu, serta sifat fisik kimia dan juga farmakologinya. Di mana pada modul ini juga menjelaskan konsep penting seperti LD50, LC50, kemudian ED50 dan juga toksisitas akut serta subakut, kronis dan juga lainnya, serta proses toksikokinetik dan juga toksikodinamik. Nah, di mana dengan mempelajari materi ini, saya memahami bahwa konsep dasar toksikologi ini sangat penting sebagai landasan untuk mengenali, mendiagnosis, dan menangani berbagai kasus keracunan secara tepat. Kemudian untuk kesimpulan pada modul 2 di mana tentang pemeriksaan logam berat, di mana logam berat seperti arsen, kemudian merkuri, timbal ini merupakan zat toksik yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, udara maupun kontak langsung dan dapat menyebabkan gangguan pada berbagai organ tubuh. Nah, saya memahami bahwa setiap logam ini memiliki mekanisme toksisitas, kemudian gejala keracunan, serta metode identifikasi yang berbeda, di mana arsen ini dapat diidentifikasi melalui metode Guzeid dan juga seperti Sidney Kaye. Kemudian merkuri ini menggunakan pembentukan amalgam, di mana CuL2 dihizon dan juga dipenilkarbazon. Sedangkan timbal dapat diperiksa secara kualitatif melalui reaksi warna maupun secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer serapan atom atau yang disebut dengan AAS. Melalui modul ini juga saya memahami bahwa pentingnya pemilihan sampel seperti preparasi sampel, kemudian prinsip pemeriksaan, serta interpretasi hasil untuk membantu menegakkan diagnosis keracunan logam berat ini secara akurat. Nah, kemudian sepemahaman saya tentang modul 3 yakni tentang pestisida, di mana pestisida ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama, tetapi dapat menimbulkan keracunan apabila digunakan secara berlebihan atau terpapar dalam waktu lama. Di mana terutama pada golongan organofosfat dan juga karbamat, di mana bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga menyebabkan penumpukan asetilkolin yang mengganggu sistem saraf. Di mana modul ini juga menjelaskan bahwa diagnosis keracunan pestisida ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan aktivitas asetilkolinesterase darah menggunakan metode reaktif paper kit dan juga sebagainya, yang masing-masing ini memiliki prinsip dan interpretasi hasil berdasarkan perubahan warna. Kemudian pada modul 4 di mana tentang sianida dan juga karbon monoksida, di mana sianida dan karbon monoksida ini merupakan racun yang sangat berbahaya karena dapat menghambat proses pengangkutan dan juga pemanfaatan oksigen oleh tubuh, di mana saya memahami bahwa sianida ini menghambat enzim sitokrom oksidase sehingga respirasi sel terganggu dan dapat menyebabkan hipoksia jaringan, sehingga karbon monoksida memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap hemoglobin sehingga membentuk karbon si hemoglobin dan juga mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Modul ini juga menjelaskan tentang sumber paparan, gejala klinis, mekanisme toksisitas, serta pentingnya pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis keracunan. Dengan memahami materi ini, saya mengetahui bahwa diagnosis dan penanganan yang cepat ini sangat diperlukan karena kedua racun tersebut dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani. Nah, kemudian pada modul yang kelima yaitu tentang nabza atau narkotika psikotropika dan juga zat adiktif, di mana nabza ini merupakan singkatan dari yang sudah saya sebutkan barusan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan perilaku, kesadaran, suasana hati, dan menimbulkan ketergantungan. Saya memahami bahwa penyalahgunaan nabza ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan kita, baik fisik, mental maupun sosial, di mana modul ini juga menjelaskan penggolongan nabza, mekanisme kerja seperti efek toksik, gejala penyalahgunaan, serta berbagai metode pemeriksaan laboratorium lainnya, terutama pemeriksaan screening menggunakan imunokromatografi dan juga pemeriksaan konfirmasi dengan metode yang lebih spesifik. Di mana dengan modul ini saya mempelajari dan memahami bahwa pentingnya pemeriksaan toksikologi untuk mendukung diagnosis, pemantapan atau pemantauan
pemantauan terapi, serta kepentingan medis dan juga forensik. Selanjutnya, kesimpulan pada modul ke-6 yakni mengenai tentang toksisitas obat. Toksisitas obat ini merupakan kondisi ketika penggunaan obat menimbulkan efek yang merugikan akibat dosis berlebihan, di mana penggunaan yang tidak tepat, interaksi obat, dan juga gangguan metabolisme yang ekstasi. Saya memahami bahwa setiap obat ini memiliki batas keamanan sehingga penggunaan harus memperhatikan dosis terapi, di mana seperti indeks terapi, kemudian kondisi pasien, serta fungsi organ seperti hati dan juga ginjal. Modul ini juga menjelaskan mekanisme terjadinya toksisitas obat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian gejala klinis, serta pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk membantu diagnosis keracunan obat. Dengan mempelajari modul ini, saya memahami pentingnya penggunaan obat serta rasional dan pemantauan kadar obat untuk mencegah terjadinya efek toksik serta meningkatkan keselamatan pasien. Sekian, terima kasih.